Tadi yang pertama ya soal investor macam apa. Investor yang kemudian nggak peduli dengan hukum dan hak asasi manusia. Ya investor yang kemudian kira-kira maunya keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan itu dalam konsep sebenarnya ekonomi dan bisnis itu sebenarnya udah teori yang sangat tertinggal, sangat jauh. Jadi di dalam konsep business in human rights sekarang itu sangat mengenal etik ya. Bagaimana perusahaan-perusahaan itu mengenal etik. Kita masih ingat misalnya bagaimana Parlemen Uni Eropa melakukan ban terhadap sawit-sawit Indonesia. Kenapa? Karena sawit Indonesia terbukti melakukan deforestasi, merusak hutan, membakar hutan, dan mempekerjakan para buruh-buruhnya dengan sangat dalam kondisi yang buruk. Harusnya pemerintah Indonesia berefleksi, ya kan? Apa bedanya kalau begitu dengan zaman VOC? Kayak gitu kan? VOC kan pengen datang ke Nusantara, pengen mengambil semua rempah-rempah Nusantara dengan cara apa? Dengan cara ya menguasai politik lokal, melakukan perjanjian dan banyak melakukan kira-kira kondisi-kondisi yang menekan para raja-raja daerah waktu itu, ya kan? Dan menciptakan ekosistem di mana harus monopoli semuanya ke VOC. Ya kalau itu begitu apa bedanya dengan VOC? Sistem ekonomi dan investasi yang dibangun saat ini. Kalau kemudian datang ke lokasi, dapat izin dari pusat, datang ke sebuah wilayah, dapat 4.000 hektar, di sana ada ratusan warga, ada ribuan kepala keluarga tinggal di sana, mereka bingung tiba-tiba saya sudah turun-temurun, kakek nenek saya tinggal di sini, sudah tinggal ratusan tahun di sana, tiba-tiba datang, diputuskan Anda nggak berhak tinggal di sini. Karena saya mau bangun bandara di Jogja, masyarakat Temon nggak bisa apa-apa, harus pergi. Mereka melawan, mempertahankan lahannya sendiri, datang militer sama polisi, digebuki, diusir, yang ngelawan di penjara, seperti Kiai di Kendal. Itu kan apa dengan zaman VOC dulu, kira-kira pribumi mempertahankan lahannya, ditangkap-tangkapin oleh Mas Hussein. Investor seperti itu yang mungkin akan datang ke kita. Padahal banyak banget, kemarin ada 35 investor global memberikan respon, memberikan kekhawatiran bahwa cara-cara seperti ini akan merusak lingkungan. Gitu. Itu sebenarnya sudah tertinggal dalam pendekatan modern sekarang ya, di mana ada prinsip-prinsip etik. Misalnya di kasus sawit ada RSPO, misalnya RSPO akan menilai apakah sawit yang datang dari Indonesia ini itu baik. Makanya misalnya London Sumatera di kasus RSPO diberikan catatan bahwa ini tidak sesuai dengan standar RSPO gitu. Dan banyak lagi wilayah-wilayah yang lain gitu. Dan Indonesia sebagai negara bagian dari misalnya konvensi ILO, konvensi misalnya ECOSOC, dan banyak konvensi lain terikat. Setiap tahun sebagai member dari banyak konvensi dinilai, diterima laporan dan lain-lainnya, dievaluasi. Terus ketika orang yang melaporkan, kita yang melakukan pemenuhan kewajiban sebagai negara member, dituduh menjual data ke asing. Ini lucu, tuduhan-tuduhannya gitu ya. Yang kedua, ini akan kejadiannya seperti Orde Baru. Di mana kalau Anda menghalangi niat dari penguasa, Anda dituduh PKI. Oh, masih ingat, datanya banyak. Tanya sama petani Cimacan di Cianjur, tanya sama petani Tapos di Bogor. Itu demi hasrat membangun peternakan sapi di Tapos, ini digusur. Petani yang punya lahan palawija digilas dengan kuda, dengan panser. Di Cimacan juga sama. Gitu. Ya akhirnya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, orang-orang yang bisa akses pemerintahan pusat, bisa dengan kekuasaan dan lain-lain. Sekarang sama dipraktekkan. Kita bisa lihat bagaimana kepolisian mengeluarkan Perkapolri, telegram dengan bahasa yang sangat mengerikan. Intai, ya kan, kemudian kontra narasi, ya kan, kriminalisasi yang melawan dan lain-lain dengan cara-cara seperti ini apa bedanya dengan tadi saya bilang konsep VOC dulu gitu ya. Yang kedua pertanyaannya tadi soal bagaimana meyakinkan aksi-aksi ini genuine. Yang bisa menjawab itu teman-teman. Mari kita berdiskusi di forum ini. Apakah kehadiran saya, kehadiran Bivitri, Mbak Bibip, itu bagian dari kepentingan siapa? Misalnya, itu bisa dinilai dalam politik hukum, bisa dinilai siapa yang diuntungkan dari pendapat saya, dari pendapat Bivitri, dan siapa yang diuntungkan dari mereka gitu. Apakah saya membawa kepentingan tertentu misalnya? Itu bisa dinilai semuanya sebenarnya, termasuk teman-teman mahasiswa.
Ketika teman-teman bersikap, teman-teman berdiskusi, teman-teman misalnya menyuarakan pendapatnya, akan selalu ada tuduhan-tuduhan itu. Itu tuduhan-tuduhan yang lama. Ya kan, tuduhan-tuduhan yang tadi saya bilang, zaman Soeharto dicap PKI, ya kan. Atau kalau sekarang-sekarang sedikit-sedikit dicap misalnya radikal, dicap anarko. Ini baju hitam nih, Mas Eta nih saya baju hitam gini, besok hati-hati di lapangan, dituduh anarko. Padahal mungkin lagi ngebakso, ya kan, padahal lagi ngerokok pinggir jalan, nunggu busway, karena baju hitam ditangkap. Itu kejadian, Mas Abraham. Serius. Karena berbaju hitam langsung dianggap anarko, ditangkap, dan banyak yang luka-luka dipukuli gitu. Dan besoknya dilepasin 2-3 hari kemudian setelah di torture dan lain-lain gitu. Bagaimana meyakinkan itu asli apa tidak? Bagi saya ketika hadir puluhan ribu orang, ribuan orang terjun di seluruh Nusantara, semua orang berani ke lapangan, itu menandakan ada yang salah. Nggak susah, serius. Ngumpulin aksi 1.000 orang itu susah. Memang yang ketika kemarin isu-isu KPK ya, kan ada mahasiswa yang aksi membela KPK, ada yang juga dibayar untuk kira-kira mendukung pelemahan KPK. Itu nggak sampai 100. Mereka nggak pernah aksi lebih dari 1.000, nggak bisa. Memang mau tiap hari membayar ratus ribu orang itu berapa biayanya gitu? Nggak ada, dan nggak spontan, nggak seberagam ini. Ini kampus mana aja turun. Mahasiswa dari buruh dari berbagai lembaga turun. Kami NGO nih, saya mungkin isunya bantuan hukum, Mbak Bivitri di PSK isunya misalnya kebijakan, Walhi yang isunya lingkungan hidup, Aman yang isunya masyarakat adat, KPA isunya agraria, semua bisa ketemu di isu yang sama. Padahal kami punya kerjaan masing-masing, punya isu masing-masing. Kami tinggalkan itu semua. Jadi ya itu tuduhan yang selalu dipakai, genuinitas, dan selalu memang dikaitkan dengan misalnya kepentingan oposisi dan lain-lain gitu ya. Selalu dituduh-tuduh seperti itu. Itu ya cara pikir mereka. Cara pikir politisi melihat apapun yang muncul dari rakyat dianggap gerakan politik bukan dia. Nggak bisa berpikir untuk yang lain gitu. Karena apa? Yang dia lakukan selama ini seperti politisi pada umumnya. Ketika memandang orang lain, ya ini adalah gerakan lawan untuk menjatuhkan. Teman-teman yang bisa menjawab apakah ini genuine atau tidak? Apakah dialog kita malam ini, ya kan, argumentasi yang disampaikan Mbak Bibir menjadi kesadaran buat teman-teman dan membuat teman-teman bergerak atau tidak gitu. Silakan. Atau misalnya datang perintah-perintah dari dekan, kalau enggak turun aksi ke lapangan misalnya dianggap nggak lulus. Dosen-dosen nggak turun ke lapangan misalnya nggak saya kasih nilai A, itu lain ceritanya kan. Tapi kalau ada misalnya dosen memberikan, ya teman-teman dalam kuliah hukum kita menyadari bahwa ada kekuasaan yang mempengaruhi hukum, sebagaimana Weber, sebagaimana Hegel dan lain-lain punya teori hegemoni, dominasi. Nah, sekarang teman-teman praktekkan pengetahuan hukum tersebut untuk memandang Omnibus Law. Gimana? Kalau dosen seperti itu, saya pikir bukan bagian dari, tanda kutip ya, tidak genuine, tapi itu bagian dari dialog dan membangun argumentasi. Demikian, Mas Abraham.